Bapa yang baik, Engkaulah harta yang terbesar dalam hidup kami. Karena itu kami selalu berada dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di setiap waktu, di dalam segala situasi dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau, punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan Kau juga berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Selamat Natal. Haleluya. Terima kasih buat tim Present Musik, luar biasa hari ini. Dan puji Tuhan hari ini bisa kita merayakan Natal. Walaupun tidak semua hadir hari ini karena sudah banyak yang pulang kampung. Ada yang pulang ke Amerika, ada yang pulang ke Danau Toba, macam-macam. Tapi puji Tuhan hari ini bisa kita berada di tempat ini untuk merayakan ulang tahunnya Yesus. Ulang tahun saya nyusul. Nah, ini kode ini. Kenapa kita merayakan ulang tahunnya? Kenapa kita merayakan hari kelahirannya? Sudah tahu kemarin kita merayakan Natal, berapa juta habis? Hampir 30 juta, 40 juta misli sedaya. Untuk merayakan kelahirannya. Itu baru kita di sini. Itu baru sekali, baru Natal sekolah minggu lagi kemarin. Belum lagi gereja GKK yang lain. GBI banyak gereja. Di Batam seluruh dunia merayakan kelahirannya. Saya tahu kalau kita hitung-hitung mungkin triliunan untuk merayakan hari kelahiran raja ini. Untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus itu. Yang sebagai raja dalam hidup kita. Amin. Yang dia lahir bagi kita. Di Yohanes katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Untuk dunia ini. Dan kita ada di dunia ini hari ini. Yesus ada, datang lahir ke dunia ini sebagai raja dan juru selamat kita. Pertanyaan saya, apakah dia sudah jadi raja dalam hidup kita? Ini ayatnya saya tuliskan di sini. Jadikan Yesus raja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang, bukan di tempat inilah, di luar sana. Kalau di dalam ini semua menjadikan raja dalam hidupnya. Dan raja itu ada bersama dengan kita, di hati kita. Tapi banyak orang di luar sana menjadikan raja-raja yang lain dalam hatinya. Oke, sebelum saya lanjut, di sini ada saudara saya, brother-in-law, dengan keluarga. Ini abang dari istri saya nomor 12, abang ini nomor 11. Nah, kan? Udah hadir hari ini. Sama keluarga dan juga ini ada adik saya, paling kecil, ada di sini juga bersama dengan temannya. Nah, nanti saudara siapa yang ganteng di depan ini, siapa yang ganteng di sana, ini dia. Keluarga kami memang ya ganteng-ganteng semua lah. Mirip-mirip semua. Karena anak raja kan. Dan di rumah kami ada juga Raja Tarigan. Saudaraku, kita kembali ke sini. Bagaimana dunia menanti merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Merayakan kelahiran Raja ini. Pertanyaannya saudaraku, kita harus tahu. Kita harus menempatkan Yesus itu sebagai Raja dalam hidup kita. Banyak orang di luar sana, ada beberapa saya tanya, siapa raja dalam hidupmu? Dia bilang siapa? Uang, ya kan? Dengan uang semua bisa. Berarti raja dia siapa? Uang. Susah payah dia mencari uang. Karena dengan uang semua bisa saya lakukan. Saya beli ini, saya bisa beli ini. Kalau lagi orang tua, siapa raja dalam hidup
Dia bilang siapa? Kesehatan. Ya kan? Banyak pun uang kalau nggak sehat susah juga ini Amang katanya kan. Sehatlah nomor 1 katanya. Jadi raja dalam hidupnya siapa? Kesehatan. Kalau kita tanya orang-orang tua yang punya anak, suami istri, dia katakan, siapa raja dalam hidupmu? Dia bilang, anak saya. Anak. Ada keluarga tidak bercerai gara-gara apa? Gara-gara anak. Kalau enggak saya sudah ceraikan suami saya itu, tapi karena ada anak ini, saya enggak ceraikan katanya. Berarti raja dalam keluarganya siapa? Anak dia. Hari ini saya mau ingatkan buat jemaat Tuhan semua di tempat ini. Semua ini tadi bersumber dari satu raja, yaitu Yesus. Kalau saudara memiliki Yesus, aman keuangan saudara. Aman kesehatan saudara. Aman keluarga dan anak-anak saudara. Kenali siapa raja dalam hidupmu. Kalau hari ini kau berajakan yang lain, bertobatlah. Saudara tahu, agama sebelah sana, mereka bikin rajanya sendiri, mereka bikin Tuhannya sendiri kan. Mereka datang ke tukang besi atau ke tukang kayu, mereka tempah. Maunya Tuhan saya ini matanya segini, perutnya agak besar, dia megang lembing. Mereka ciptakan Tuhan mereka. Baru setelah keluarga mereka nggak diberkati, ganti Tuhan, bikin patung yang baru. Enggak. Kita punya raja yang kekal. Amin. Yang ada bersama dengan kita hari ini. Ada berada dalam hati saudara. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi raja bagi hidup kita. Untuk menjadi juru selamat bagi kita. Itulah mengapa kita ada hari ini untuk merayakannya. Untuk merayakan ulang tahunnya raja kita itu. Yang sekarang ada bersama dengan kita dan yang telah menyelamatkan kita. Saya ada ayatnya, saudara bisa baca. Slide berikutnya. Yesus adalah raja kita. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahir di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Saudara tahu, kelahiran Yesus itu disambut dengan meriah. Kelahiran raja itu disambut dengan meriah. Kelahiran raja kita itu kita sambut di musim Natal ini dengan meriah. Tapi mari jadikan dia menjadi raja dalam hidup kita. Bukan hanya perayaan saja. Bukan hanya menghabiskan uang saja untuk perayaan Natal. Hari ini sehabis Natal, sehabis ibadah, kita bisa makan-makan lagi, menyambut lagi. Tapi bukan itu intinya. Yang mau saya sampaikan pagi hari ini, mari kita jadikan Yesus itu sebagai raja personal dalam hidup kita. Amin. Banyak orang, ini saya buka dalam Lukas ini, Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Mammon adalah uang, kekuasaan, jabatan. Jangan kita terlena di situ Bapak Ibu. Jangan kita habiskan waktu kita bersama dengan Mammon ini. Terkadang ini lebih mengenakkan, ya kan? Ke gereja atau ini ada bisnis ini kan gitu. Menggoda dia. Jelas firman Tuhan katakan pagi hari ini. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mammon. Yesus lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Saudaraku tahu, kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa.
Kita tidak bisa datang kepada Bapa dengan usaha kita. Dengan perbuatan baik kita, kita tidak bisa datang kepada Bapa. Hanya melalui Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Banyak orang di luar sana dia menganggap dengan perbuatan baiknya dia bisa datang kepada Bapa. Tidak. Hanya dengan mengenal Yesus, hanya dengan kelahiran Yesus ini. Kenapa dia dikirim datang ke bumi ini? Untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus segala kelemahan kita, kekurangan kita itu. Hari ini apa kekurangan kita? Apa yang hari ini kita rindukan? Apa kesalahan kita yang kita anggap, oh Tuhan ini terlalu besar? Tidak ada yang terlalu besar, karena ada Yesus bersama dengan kita. Dia hari ini hadir, dia ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Saudara tegang kali. Saya jadi mau cepat-cepat akhiri ini. Tapi aromanya belum masuk ke dalam, jadi masih tunggulah. Kita disibukkan dengan pekerjaan dunia ini, kita anggap inilah yang paling penting, inilah rajaku. Firman Tuhan katakan, kita tidak bisa mengabdi, melayani dua Tuhan, raja atau mamon. Pilihlah raja kita, Tuhanlah yang kita layani. Itulah sumbernya yang mau kita cari ini. Apa yang kita butuhkan hari ini, kembali ke sumbernya. Kita katakan Yesus Raja. Saudara bayangkan, Raja itu memiliki segalanya, tapi ketika kita kekurangan, kemana kita pergi? Ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Kemana kita pergi? Ketika kita belum dapat teman hidup, apa yang kita lakukan? Kita lupa ada Raja yang besar, pencipta jagat raya ini bersama dengan kita. Kita selalu berusaha dengan kekuatan kita, ini dulu, Tuhan terakhir. Kalau nanti kepepet nggak bisa lagi, baru Tuhanlah jurus terakhir. Baru nanti aku telepon Pak Pendeta, Pak Supri mendoakan. Terkadang pendeta ini didoakan. Ya kan? Saudaraku, hari ini saya ingatkan buat kita semua. Tuhanlah number one dalam hidupmu. Jangan ada Tuhan yang lain. Percayakan hidupmu kepada Raja itu. Bang hati kita. Amin. Jangan percayakan hidup saudara kepada suami saudara. Mengecewakan. Nah, ya kan? Kepada istri untuk mengurus anak-anak kita. Mengecewakan. Dicubitinya terus kan. Pulang-pulang kita kerja udah biru semua nanti. Enggak bisa kok, enggak. Hanya sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang dijagain, tak bisa. Saya 3 tahun di Singapura, saya tinggalkan mereka di sini. Saya katakan, Tuhan kau yang jagain mereka. Kayak mana saya yang jagainya? Hah? Demam katanya, doakan sama Tuhan, mau gimana? Terbang dari sana kan nggak mungkin, COVID lagi. Saya bilang sama istri saya, percayalah Tuhan menjadi sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan puji Tuhan, mereka sehat-sehat semua kan. Nggak kurus-kurus waktu saya pulang. Sempat kurus waktu pulang kan, alamak. Kacau kan. Sekarang harus kurangi makan. Maunya makan terus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Slide berikutnya. Dia ada bersama dengan kita. Apa kata Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah penghiburku. Ini Mazmur, Daud yang katakan ini. Dia di dalam kesesakan waktu mengatakan ini, Mazmur 23 ini. Dia dalam kejepit ini, dia katakan apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Saudara bayangkan di dalam lembah kekelaman. Dia katakan apa? Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Saudaraku, kita harus perkatakan iman yang sama. Saya tidak tahu apa lembah kekelaman Bapak Ibu hari ini. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Kita semua punya pergumulan. Selama di dunia ini pasti punya pergumulan. Tapi mari kita perkatakan apa yang Mazmur Daud katakan. Yang Daud katakan. Engkau besertaku katanya. Dia menyadari apa? Tuhan beserta dia. Saya tulis di sini, Yesus Kristus adalah, kok tambah turun ini? Baru pas dia kan. Yesus Kristus adalah bukti dan tanda bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Ia hadir bersama-sama kita di segala suasana, baik suka maupun duka, susah maupun gembira, takut maupun tentram sentosa. Artinya di dalam situasi apapun, ada Yesus bersama dengan kita. Kalau Pak Jo sering bilang, kalaupun kita matikan ini semua gelap di sini, ada enggak listrik di sini? Ada listriknya. Cuman kita nggak on-kan lampunya, makanya gelap. Artinya mau saya sampaikan, ada Yesus bersama dengan saudara selama-lamanya. Jangan katakan, Tuhan sudah pergi, dia tidak pernah meninggalkanmu. Tapi yang perlu kita lakukan, percayai bahwa Yesus ada bersama dengan kita itu, sanggup melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kan ini persoalannya. Makanya ada istilah di tengah keramaian pun aku merasa kesepian katanya kan. Banyak pun orang di sini aku kesepian katanya. Kadang nggak di sini hatinya. Tapi kalau kita menyadari ada Tuhan bersama dengan kita, kita tidak pernah takut. Hadapi saja, senyumi saja. Tuhan akan selesaikan pada waktunya Tuhan. Kan banyak kita tidak sabar di sini. Kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan itu. Kita melihat orang lain duluan, kita belum, aku harus lakukan dengan kekuatanku. Kan itu yang terjadi dengan Abraham. Waktu istrinya si Sarah belum punya anak, mereka tidak sabar, dikasihnya pembantunya untuk Sarah, untuk Abraham. Dia tolong Tuhan waktu itu. Jadi enggak? Jadi memang, tapi bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Abraham mempunyai anak, tapi bukan itu yang Tuhan katakan. Kalau hari ini dengan kekuatan kita kelihatan sukses, sukses kok saya. Saudaraku, saya mau katakan, itu bukan dari Tuhan kalau kau tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga kita, ini banyak anak muda di tempat ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan tetanggamu, orang tuamu, siapa yang kau andalkan? Enggak. Manusia itu mengecewakan. Berulang kali saya katakan manusia itu mengecewakan. Suami istri mengecewakan. Suami tidak bisa mengandalkan istri, istri tidak bisa mengandalkan suami. Andalkan Tuhan. Raja segala raja itu. Yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Kita bukan hanya ngumpul-ngumpul di tempat ini. Saya mengingatkan buat kita semua. Bapak Ibu hadir di tempat ini bukan hanya kita ngumpul-ngumpul supaya kita tepuk-tepuk tangan di tempat ini. Tapi hari ini kita merayakan kelahiran Raja yang besar itu. Itu yang harus kita sadari hari ini. Yang ada bersama-sama dengan kita. Yang ada dalam hati kita. Amin. Slide berikutnya, saya cepat-cepat saya saudaraku karena udah hidup apinya. Udah hidup apinya kata Pak Firman. Berapa menit lagi lah, tapi belum masuk baunya. Ini dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah. Roma 8 ayat 35 sampai 39, saya tidak tulis semua ayatnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah, kasih Kristus? Penindasan, kesesakan atau penghinaan atau kelaparan atau kelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan raja itu dalam hati saudara. Saya mau katakan buat kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah itu dalam hidup kita.
selama saudara percaya, tidak ada yang bisa memisahkannya. Tidak ada yang bisa mengubah marga tarigan untuk Zileta dan Abraham ini. Mau ke Amerika pun dia tetap tarigan ini. Nggak mungkin setinjak. Mau ke benua Afrika sana pun dia tetap Abraham, Agatha, tarigan. Kecuali dia tidak mengakui, aku bukan tarigan lagi katanya. Hanya itu yang dapat memisahkan. Hanya itu yang dapat menghilangkan identitas dia itu. Amin. Sama Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Penindasan, pedang, kemiskinan, apapun itu. Selama kita percaya kepada Tuhan, tidak akan bisa kita dipisahkan. Kecuali saudara katakan, saya tidak percaya lagi. Dia bukan raja saya lagi. Disitulah berakhir. Tapi saya percaya jemaat Tuhan semua di tempat ini percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lazarus, ini kisah Lazarus. Saya bacakan. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 saya bacakan buat saudara. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, ini kata yang saudaraku, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu engkau hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini ke kamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit di antara orang mati. Amin. Apapun kondisi kita, Lazarus ini, saudara, saya bacakan kisahnya. Allah mengasihi dia. Tak peduli situasi dia seperti apa, ketika dia percaya kepada Allah, Lazarus ada di pangkuan Allah Bapa. Tidak peduli apa yang kau miliki hari ini, kau anggap ini sekarang tuanmu, harta kita anggap raja kita, aku sudah cukup dengan kesenangan ini. Saudaraku, sekali lagi saya bilang, walaupun hari ini kau belum dapat, tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan dan membuat Tuhan menjadi rajamu, hari ini, apapun kerinduan kita, jadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita. Ada semua bersama dengan kita, bersama dengan dia. Saudara tahu, waktu Yesus itu dikirim ke bumi ini,
waktu manusia sudah masuk ke dalam dosa, yang tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Karena itulah dikirimlah yang namanya Yesus untuk menebus segala dosa kita. Menebus segala kelemahan kita, kekurangan kita. Sampai dia mati di kayu salib. Sampai dikatakan sudah selesai. Dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Untuk menanggung segala sesuatu dosa kita. Beban kita, kekurangan kita, masalah kita. Dia kirim anaknya yang tunggal itu. Saudara-saudara bayangkan hati Bapa itu. Kalau saudara minta anak saya satu, saudara bilang anak Bapak saya satu bawa ke rumah saya saudara bilang mungkin saya nggak akan kasih. Baru dibawa ke rumah. Atau Miss Lis sudah bilang kan, Pak Tem aku bawalah Julieta ke rumah ya. Oh aku bilang tunggu dulu Miss. Walaupun hanya dibawa ke rumah. Tapi Allah Bapa tidak. Dia berikan anaknya itu untuk menebus dosa kita. Untuk menanggung kesalahan kita itu. Untuk itulah dia datang ke tempat ini. Dia datang bersama-sama dengan kita. Amin. Itulah makna Natal yang kita dengarkan hari ini. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai Raja dan satu-satunya Allah dalam hidup kita. Percayalah ketika kita melakukannya itu, ketika kita percaya itu, hidup kita akan diubahkan. Amin. Hidup kita pasti akan diubahkan. Tuhan pasti tolong. Saya sering ngomong sama istri saya kalau ada masalah, saya sering katakan pegang tangannya, Tuhan pasti tolong. Dan pasti tolong. Karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, dia mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Saudara bisa melihat, inilah Raja kita itu. Di kayu salib, dia katakan semua sudah selesai. Apapun pergumulan kita, dia datang untuk ini, untuk menebus saudara dan saya. Dia berikan hidupnya. Dia kirim anaknya Yesus Kristus untuk kita. Hari ini jangan lagi saudara katakan, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Saya mau katakan, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Jangan takut. Kalau engkau hari ini sakit, percaya Tuhan dapat menyembuhkan. Kalau engkau hari ini kekurangan, percaya bahwa Tuhan Raja segala Raja itu ada bersama dengan saudara. Apapun kerinduanmu, pagi hari ini saya mau ingatkan, di bulan Natal ini, di hari Natal ini, jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami bersyukur, Engkau Allah yang setia, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Biarlah di hari Natal ini, kami diingatkan lagi, kami disadarkan lagi, hanya Yesuslah sumber segalanya dalam hidup kami. Hanya Yesuslah yang dapat menyelesaikan segala pergumulan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah Allah yang baik, yang senantiasa tidak pernah melihat kesalahan kami. Saudaraku, percaya itu. Tuhan Allah melihat ada Yesus dalam hatimu. Ada kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Ada Allah yang besar bersama dengan engkau. Jangan takut, percayakan hidupmu, percayakan kekurangan apapun itu dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti engkau. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.